Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 71. Kamu berani bermain dengan pisau di depanku, aku tidak tahu harus berkata apa. Chen Feng menyipitkan matanya dan melompat menemui Leng Feng. Keduanya dengan cepat bertarung bersama, dan pertarungan ini juga akan menentukan hasil dari kejadian hari ini. Zhang Xinyan dan Wang Xinyao kaget, lagi pula Leng Feng sedang memegang pisau, sedangkan Chen Feng menggunakan tangan kosong. Setelah Chen Feng dikalahkan, dia pasti akan berakhir dengan akhir yang sangat menyedihkan. Rasa haus darah dan penyimpangan Liu Qingqi terlihat dari pelayan yang giginya dicabut. Liu Qingqi yakin dengan kekuatan Leng Feng, hanya segelintir orang di Qinzi yang bisa mengalahkannya. Jika Anda tidak bisa mengalahkan pengantar makanan, maka Anda tidak layak menjadi pengawal pribadinya. Pertarungan fokus ini memang seru, dan semua orang yang menontonnya terpesona. Chen Feng membuka dan menutup dengan momentum besar. Kecepatan reaksi seketika sangat cepat, menyebabkan ancaman terhadap Leng Feng berkali-kali. Tapi dia diam-diam berpikir bahwa ketika dia kembali ke kota, tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak bisa diekspos. Begitu orang lain mengetahui kekuatannya, itu akan sangat merepotkan. Dalam hal ini, bermainlah dengan gadis kecil ini sebentar dan menangkan pada akhirnya. Leng Feng memegang senjata di tangannya dan menyerang dengan lebih ganas. Setiap pedang mengenai titik vital Chen Feng. Namun, anehnya setiap saat, saya selalu merasa bisa menyakiti Chen Feng, tapi saya selalu mendekat, tapi saya tidak pernah bisa menyakitinya. Kebuntuan tersebut membuat Liu Qingqi sedikit panik. Ia tidak menyangka pengantar makanan ini begitu kuat dan tak terkalahkan untuk waktu yang lama. Saya pikir dengan Leng Feng di sini, dimanapun dia berada, dia tidak akan pernah mengkhawatirkan keselamatannya sendiri, tetapi sekarang tampaknya Leng Feng tidak sepenuhnya aman. Dan dengan karisma Chen Feng, begitu dia mengalahkan Leng Feng, dia pasti akan mencabut giginya seperti taruhannya. Hal terakhir yang saya takuti adalah bertelanjang kaki yang mengancam jiwa, dan latar belakang keluarga saya tidak dapat menghentikan saya sama sekali. Setelah memikirkannya, dia diam-diam mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks saat semua orang menonton pertempuran. Untuk amannya, Anda masih harus menelepon seseorang. Semua orang khawatir, dan hasilnya tidak pasti. Hanya Zhang Shenghao yang memiliki wawasan dan dapat melihat bahwa Chen Feng lebih unggul. Karena Chen Feng selalu bisa melakukan sesuatu dengan mudah dan sepertinya punya waktu luang. Benar saja, sudut mulut Chen Feng tiba-tiba melengkung, dan ketika Leng Feng mengayunkan pedangnya ke samping, dia tiba-tiba menggunakan teknik bergulat. Rahang tangan kanannya yang seperti tang dengan kuat menggenggam lengan kanan Leng Feng yang memegang pisau. Leng Feng kaget, jika dia ditahan, dia pasti dalam bahaya. Pada saat kritis ini, dia tiba-tiba menggoyangkan pergelangan tangannya, dan belati itu berputar dari tangannya, berputar di depannya, dan jatuh langsung ke tangan lainnya. Mengambil kesempatan ini, dia memegang pisau pendek di tangan kirinya dan bergerak ke arah pinggang Chen Feng. Melihat pemandangan ini, Zhang Xinyan dan Wang Xinyao ketakutan, terutama Wang Xinyao, dia tidak berani melihatnya begitu dia menutup matanya. Trik kecil. Setelah melihat ini, Chen Feng melepaskan lengan Leng Feng. Dia berbalik dengan sangat cepat dan memukul punggung Leng Feng dengan keras dengan siku kanan. Pukulannya begitu dahsyat hingga berpotensi meruntuhkan gunung. Leng Feng seketika merasa seperti mendapat pukulan yang berat, seluruh organ dalam tubuhnya terguncang dan ia hampir muntah seteguk darah. Tangan kiri yang semula memegang pisau pendek juga bergetar, namun tidak menyerang Chen Feng sama sekali. Mengambil kesempatan ini, Chen Feng dengan cepat melangkah maju dan meraih pergelangan tangan kiri Leng Feng. Dengan menahan pergelangan tangan Leng Feng tidak akan bisa menggunakan pedang detektif hantu. Segera, Chen Feng menggunakan kekuatan yang kuat dan mematahkan pergelangan tangan Leng Feng. Pergelangan tangannya sakit, dan pisau pendek Leng Feng langsung jatuh. Chen Feng menangkap belati dan menusuk lengan kiri Leng Feng dengan pukulan yang kejam. Leng Feng meratap lagi, darah muncrat. Chen Feng tidak menahan sama sekali, dia mengambil belati itu dan menariknya kembali. Pisau pendek ada di lengan Leng Feng, dan bisa dibayangkan sakitnya menarik seperti ini. Leng Feng terus meratap, dan lengan kirinya ditarik langsung ke atas meja. Wanita sombong. Sambil mencibir, Chen Feng meraih lagi dengan tangan kirinya, menekan tangan kanan Leng Feng di atas tangan kirinya yang berdarah dan meletakkannya di atas meja. Kemudian,
dia mengeluarkan pisau pendek itu dan menusukkannya lagi. Belati itu langsung menembus tangan dan meja Leng Feng, dan dipaku di meja. Ah! Darah mengalir ke seberang meja, menginfeksi seluruh meja Leng Feng tampak galak dan meratap dan berteriak. Perasaan tidak berperasaan dan kejam tadi telah hilang. Semua orang terkejut. Chen Feng begitu kuat dan kejam sehingga dia tidak menunjukkan belas kasihan hanya karena orang lain adalah seorang wanita. Sekali lagi, seluruh aula sangat sunyi. Tegas dan kejam, tidak ceroboh sama sekali, bahkan sedikit pun emosi. Chen yang gila itu sangat menakutkan. Chen Feng berbalik dan melihat ke arah Liu Qingqi dan Situ Ze. Dengan satu pandangan, mereka ketakutan setengah mati. Kamu orang gila, apakah kamu tidak takut dengan balas dendam keluarga Liu kami dan keluarga Situ ketika kamu melakukan ini? Di Qinxi, jika kamu menyinggung kami, kamu hanya akan mati. Apakah kamu mengerti? Meskipun kata-katanya keras, itu benar tidak sulit untuk mengetahui bahwa Liu Qingqi panik. Leng Feng, perlindungan terbesarnya saat ini, dipakukan di meja, yang juga membuatnya kehilangan penampilan mendominasi sebelumnya. Ayo kita pergi dan berpura-pura apa yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi. Situ Ze tentu saja panik. Dia tidak pernah mengira Paman Wang Xinyao akan begitu kejam. Wang Xinyao dan Zhang Xinyan sama-sama melebarkan matanya. Adegan berdarah seperti itu membuat mereka semakin curiga, apakah ini Chen Feng yang sombong dan sombong yang mereka kenal akhir-akhir ini. Baru kemudian Zhang Xinyan mengerti apa yang dikatakan Chen Feng di atap. Tentu saja, dia tidak mengerti sama sekali Chen Feng. Mata segitiga Zhang Shenghao memiliki cahaya yang tak terlukiskan dan kompleks. Dia telah berada di dunia bawah selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak orang kejam yang putus asa untuk hidup mereka, tetapi dia belum pernah melihat master yang begitu terampil. Ini akan mengubah pandangan dunianya, dan dia menyesal tidak memihak Chen Feng sejak awal. Melirik ke arah Zhang Deva yang tercengang di sampingnya, dia sangat membencinya, saudara bodoh inilah yang telah menyebabkan dia begitu terluka. Saya hanya bertanya untuk yang terakhir kalinya, haruskah Anda melakukannya sendiri atau saya yang melakukannya? Chen Feng bertanya dengan suara yang dalam, sama sekali mengabaikan kata-kata Liu Qingqi dan Situ Ze. Dia paling tidak menyukai omong kosong, dan dia sangat muak dengan siapapun yang bertanya atau membicarakan sesuatu. Liu Qingqi terhuyung mundur dan mengutuk, "Persetan, aku tidak percaya kamu berani menyentuhku. Jika aku kehilangan sehelai rambut pun, semua orang di sini pasti akan mati parah, begitu juga kedua wanita ini, aku akan membiarkan mereka dirusak sampai mati." Pada saat ini, dia tidak lupa menggunakan ancaman untuk membuat Chen Feng berkompromi. Tapi, dia salah, dia menghadapi pria yang menakutkan dan gila. Wajah Chen Feng menjadi gelap dan matanya yang menyipit memancarkan cahaya dingin. Segera, dia tiba-tiba mengambil langkah maju dan menuju ke arah Liu Qingqi. Dan dengan tangan kanannya, dia juga mengepalkan tangan dan memukul keras mulut Liu Qingqi yang tertegun dan tak berdaya. Ah, aku berdarah. Pukulan keras itu membuat Liu Qingqi mundur beberapa langkah. Pada akhirnya, dia masih terhuyung dan jatuh ke tanah. Dia menutup mulutnya dengan kedua tangan, dan darah mengalir dari celah di antara jari-jarinya. Aku merasakan sesuatu yang keras di mulutku, meludahkannya ke tanganku dan menunduk, ternyata ada 3 gigi. Gigiku tanggal. Tangan merah cerah Liu Qingqi bergetar, dan dia secara naluriah menggunakan lidahnya untuk menjelajahi giginya. Namun, selain bau darah, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa 2 gigi depan atas dan bawah semuanya patah. Sejak dia masih kecil, dia tidak pernah berdarah, dan tidak ada yang pernah memukulinya. Pria ini gila, benar-benar gila. Bab 72. Situ Ze di samping tampak pucat. Pria ini benar-benar gila, dia bahkan berani memukul Liu Qingqi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya, dan berkata sambil mundur, "Jangan datang ke sini, saya dari keluarga Situ, dan paman kedua saya adalah Situnan. Anda kenal dia. Anda tidak dapat menyentuh saya." Menghadapi Chen Feng, dia tidak lagi tahu kewalahan. Semua sudah dikatakan dan dilakukan, saya masih tidak punya pilihan selain keluar dari latar belakang keluarga saya. Tentu saja, dia sendiri juga mengerti bahwa orang gila yang bahkan tidak takut pada keluarga Liu ini bahkan tidak takut pada keluarga Situ. Chen Feng memiliki ekspresi tenang di wajahnya dan mencibir, yang disebut Situnan menelepon saya beberapa hari yang lalu dan meminta saya untuk melepaskan seseorang. Namun, orang itu pada akhirnya meninggal dengan cara yang buruk, dan begitu panggil paman kedua. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Bukankah seharusnya aku berdiri saja di sini dengan benar?
Kebetulan aku dan paman keduamu juga punya dendam. Aku akan mempermainkanmu sampai mati hari ini, yaitu juga kejutan untuknya. Kata-kata Chen Feng sangat mencengangkan. Semua orang yang hadir tidak tahu orang macam apa si Tunan itu, dia adalah orang jahat yang bertindak sangat jahat dengan latar belakang keluarga Situ Qinzi. Di Qinzi, tidak ada yang berani menyinggung si Tunan. Karena jika Anda menyinggung si Tunan, Anda akan menghilang di Qinzi. Namun, menurut apa yang dikatakan Chen Feng, dia tidak hanya menyinggung si Tunan, tetapi si Tunan juga tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ini saja sudah mengejutkan. Zhang Shenghao semakin menyesal sekarang, dia ingin mengalahkan Zhang Deva idiot ini sampai mati. Sekarang sudah berakhir, dan kartu bagus di tanganku hilang. Tepat ketika saya sedang marah, saya tiba-tiba melihat Zhang Xinyan, dan ada secercah harapan di hati saya. Ngomong-ngomong, putriku sepenuhnya mendukung Chen Feng sekarang. Dengan mengingat hal ini, di masa depan, kita mungkin dapat menahan Chen Feng, orang yang kejam, di tangan kita lagi. Situ Ze terkejut. Bukan saja Chen Feng tidak takut pada paman keduanya, tetapi karena dia menyebut paman keduanya, dia juga menambah dendam sebelumnya. Dia hampir menangis dan bingung. Dia ragu-ragu dan berkata, kamu tidak dapat menyentuhku, aku. Latar belakang keluarga yang paling dibanggakannya tidak ada gunanya, dan untuk sesaat dia bahkan tidak melakukannya. Tahu harus berkata apa? Apa milikku? Chen Feng tampak sedikit tidak sabar dan berkata lagi, seperti yang saya katakan sebelumnya, apakah kamu melakukannya sendiri, atau kamu membiarkan aku melakukannya? Apakah kamu menyentuhku? Aku akan membunuhmu. Sambil memegang tangannya, dengan giginya sendiri, Liu Qingqi berdiri. Sepanjang hidupnya, tidak ada yang berani memukulnya. Tetapi ketika dia baru saja selesai berbicara, tinju Chen Feng memukulnya lagi. Meskipun dia tidak memihak, dia tetap memukul mulutnya. Kali ini tinjunya lebih keras lagi, membuat Liu Qingqi terlempar ke belakang. Dasar bajingan. Chen Feng mengutuk dengan dingin. Liu Qingqi memuntahkan darah dari mulutnya, batuk beberapa kali secara naluriah, dan batuk beberapa gigi. Dia hampir pingsan saat melihat giginya lagi. Ah, ayah, datang dan selamatkan aku. Berbaring di tanah, Liu Qingqi menjerit kesakitan dan memohon bantuan. Dia takut, sangat takut, pria ini gila. Dia tidak ingin berdarah lagi, dia tidak ingin kehilangan giginya lagi, dia ingin pulang. Leng Feng, yang tangannya dipaku di meja, dan Liu Qingqi, yang sedang duduk di tanah dengan mulut penuh darah. Adegan berdarah ini membuat semua orang yang hadir takut untuk berbicara, dan mereka semua menunggu langkah Chen Feng selanjutnya. Suasananya sangat menyedihkan. Tetapi pada saat yang menyedihkan ini, sebuah suara terdengar. Tuan kedua, saya membeli beberapa leher bebek. Pedas sekali dan sangat menyenangkan. Seorang pria berbaju hitam, memegang tas besar berisi leher bebek lezat yang baru saja dibelinya, berlari ke arah Zhang Deva sambil tersenyum. Saat dia berlari, suasana aneh di ruang dansa membuatnya merasa sedikit aneh, dan kemudian dia menyadari bahwa semua orang sedang menatapnya. Segera, dia menemukan Liu Qingqi dan Leng Feng yang berdarah. Ia langsung ngeri, terutama Leng Feng. Pemandangan dipaku di meja sangat menyedihkan, dan kain biliar hijau diwarnai merah darah. Pria bertubuh besar berbaju hitam itu sedikit tercengang. Mengapa wanita berbaju kulit yang begitu sombong mencabut gigi pelayan tadi dipaku di meja? Dasar bodoh, keluar. Ekspresi Zhang Deva sangat jelek baru saja, untuk menyenangkan Liu Qingqi, dia secara khusus meminta seseorang untuk keluar dan membeli leher bebek. Sekarang situasinya telah berubah, dan Chen Feng sekarang memegang kendali. Jika dia tahu tentang sanjungannya, kemarahannya mungkin akan meluas dan diarahkan padanya. Oh. Meskipun pria besar berbaju hitam itu sedikit bingung, dia tetap mengambil leher bebek itu dan berlari keluar lagi. Tunggu sebentar. Chen Feng berteriak dingin. Leher bebek. Dilihat dari penampilan Zhang Deva, itu pasti bukan hal yang baik. Pria besar berbaju hitam yang memegang leher bebek berhenti dan secara naluriah menatap Zhang Deva. Saat ini, Zhang Deva tidak tahu harus berbuat apa. Jika Anda melepaskannya, Anda pasti akan menyinggung perasaan Chen Feng. Jika Anda tidak melepaskannya, Anda juga akan menyinggung perasaan Chen Feng. Saya sangat bingung sehingga saya berhenti berbicara. Kali ini, pria besar berbaju hitam itu bingung, dan dia tidak punya pilihan selain pergi. Tapi pemandangan ini membuat mata Zhang Shenghao berbinar, ini jelas merupakan kesempatan bagus untuk menyenangkan Chen Feng. Kemarilah. Saudara Chen ingin menanyakan sesuatu padamu. Ingat,
apapun yang diminta saudara Chen, jawablah dengan jujur, atau aku akan mengulitimu. Kata Zhang Shenghao, tidak lupa menatap Chen Feng dengan ramah. Iya. Dengan perintah bos, pria berbaju hitam kembali memegangi leher bebek dan berdiri di sana dengan gemetar. Chen Feng benar-benar menutup mata terhadap kebaikan Zhang Shenghao. Dia menyipitkan matanya dan bertanya kepada pria besar berbaju hitam itu, siapa yang memintamu membelinya? Mengapa kamu membeli leher bebek? Meskipun dia ragu-ragu sejenak, si besar pria berbaju hitam masih berkata, Tuan Muda Liu baru saja meminta saya untuk membelinya. Wanita berpakaian kulit itu mencabut gigi pelayannya. Tuan Liu berkata bahwa akan menyenangkan memakan leher bebek setelah semua giginya dicabut. Ketika bos kedua mendengarnya, dia meminta saya untuk membeli leher bebek. Karena bos memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya, dia bisa tidak ada lagi yang disembunyikan. Zhang Shenghao segera menjadi sedikit marah dan mengutuk Zhang Deva, kamu bodoh, pelayan ini adalah karyawan kami, bagaimana kamu bisa menggertaknya seperti ini? Zhang Deva ragu-ragu, berkeringat karena ketakutan, hanya mengangguk dengan penuh semangat. Chen Feng melangkah maju dan mengambil sekantong leher bebek dari pria besar berbaju hitam. Dia kemudian membuka tas itu dan mengeluarkan satu dan menciumnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, ini benar-benar pedas. Bagaimana kamu bisa mengunyah ini tanpa gigi? Sepertinya Anda perlu mencari seseorang untuk melakukannya. Tunggu sebentar. Dia berjalan ke arah Liu Qingqi selangkah demi selangkah, memandang Liu Qingqi yang mulutnya penuh darah, dan tiba-tiba menunjukkan senyuman hati-hati. Adalah ide yang bagus untuk mencabut gigimu dan menggerogoti leher bebek. Belum lagi, kamu bagal pendek benar-benar jenius dalam menyiksa orang. Chen menggoyangkan sekantong leher bebek di depan mata Liu Qingqi. Chen Feng dan dengan dingin berkata, dalam hal ini, hari ini saya akan membiarkan Anda mencoba penemuan Anda sendiri dan menunjukkan kepada semua orang mengunyah leher bebek ompong. Ngomong-ngomong, ini sangat pedas, dan jika Anda tidak bisa menyelesaikannya hari ini, maka jangan bahkan tidak berpikir untuk pergi. Ayo. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Feng dan melihat senyum hati-hati Chen Feng, Liu Qingqi pingsan. Aku tidak ingin bermain lagi, aku ingin pulang. Dia berbalik dan merangkak dengan terhuyung-huyung di tanah, ingin merangkak keluar dari neraka yang mengerikan ini, dan terlebih lagi, ingin merangkak keluar dari kendali iblis Chen gila. Namun, setelah menaiki dua anak tangga, sebuah tangan terulur dari belakang dan menjambak rambutnya dengan keras. Sudah kubilang, jika kamu tidak bisa menyelesaikan tas ini, kamu tidak akan bisa pergi. Bab 73. Gigit. Ya, biarkan dia menggigit. Orang-orang ini tidak akan mati dengan baik. Tiba-tiba terdengar suara histeris seorang wanita. Mata semua orang tertuju pada kalimat yang diucapkan oleh pelayan itu. Sebelumnya dia disiksa dan hatinya dipenuhi keputusasaan, sekarang matanya bersemangat dan dia tampak gila, mulutnya penuh darah, dan dia tertawa tanpa henti. Dia sudah pingsan setelah dipermalukan oleh pencabutan gigi Liu Qingqi, tetapi ketika dia melihat Chen Feng menghukum pria jahat ini dengan metode yang lebih kejam, perasaan senang yang keluar dari hatinya mencapai puncak kepalanya. Semakin kejam dia melihat nasib Liu Qingqi sekarang, dia menjadi semakin bersemangat. Dasar jalang, bahkan kamu berani memprovokasiku, aku akan membuatmu mati. Liu Qingqi, yang dijambak rambutnya, tersentak dengan marah. Chen Feng, orang gila, cukup cakap, jadi itu saja bagi seorang pelayan yang berani menambahkan penghinaan pada lukanya dan mengambil kesempatan untuk membalas, itu sangat berani. Wanita ini pasti menyesali semua perbuatannya. Chen Feng menarik rambut Liu Qingqi dengan keras lagi, menyebabkan pihak lain terdiam setelah merasakan sakit. Dia memandang pelayan malang itu dengan geli. Belum lagi kemalangannya, melihat keadaannya, semangatnya terkena dampak yang besar. Setelah memikirkannya, dia berkata kepada pelayan, saya akan memberi Anda kesempatan untuk membalas dendam. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Benarkah? Pelayan itu bertanya dengan tidak percaya. Chen Feng mengangguk, tentu saja benar. Mata pelayan itu sedikit bersemangat, sedikit gugup, sedikit takut, sedikit galak, dan dia berjalan perlahan menuju Liu Qingqi. Liu Qingqi, yang dijambak rambutnya, meronta dan mengutuk, dasar jalang, kamu berani menyentuhku. Aku akan membuatmu mati. Pelayan itu sepertinya tidak mendengar peringatan Liu Qingqi sama sekali, dan berjalan menuju Liu dengan aneh. Tersenyum. Kolam hijau. Pak. Dia membungkuk, mengulurkan tangan kanannya yang gemetar, dan menamparkan wajah Liu Qingqi dengan keras. Setelah tamparan ini, perasaan terasa begitu menyegarkan. Semua orang tampak lega. Chen Feng tersenyum.
Sejujurnya, dia masih sedikit kecewa dengan pelayan itu. Dia pikir dia akan menusuknya dengan pisau. Kamu berani memukulku. Kamu berani memukulku. Liu Qingqi menatapnya setelah ditampar. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar dipukuli oleh seorang pelayan. Ini sangat memalukan baginya. Aku akan memukulnya. Pelayan itu menjadi lebih agresif dan menamparnya lagi, membungkam Liu Qingqi yang sedang berbicara. Melihat pelayan yang sedang bersenang-senang, Chen Feng berkata, "Oke, kamu boleh pergi. Tinggalkan Qinzi hari ini dan pulang." Mata Liu Qingqi tajam dan dia berkata dengan galak, "Pulang. Kemana saya bisa pergi?" Gali dia keluar dan pukul dia sampai mati. Pernyataan ini kembali mengejutkan pelayan itu. "Deva, berikan pelayan ini 100.000 yuan dan suruh dia pergi." Tidak ada informasi tentang dia yang akan diungkapkan kepada siapapun yang memintanya. Zhang Shenghao buru-buru berkata kepada Zhang Deva, tidak melewatkan kesempatan untuk menyenangkan Chen Feng. Setelah tertegun sejenak, Zhang Deva memaksa dirinya untuk memimpin dua pria berbaju hitam dan membawa pergi pelayan itu. "Haha, aku bisa menemukanmu kemanapun kamu pergi, tunggu saja teror datang." Liu Qingqi tertawa keras, dan suara menakutkan bergema di ruang dansa, membuat pelayan gemetar dan segera meninggalkan ruang dansa. Zhang Shenghao tampil bagus saat ini, tetapi Chen Feng benar-benar berpura-pura tidak melihatnya. Dia melemparkan leher bebek itu ke tanah, melepaskan tangan kanannya, dan berkata kepada Liu Qingqi, "Beri kamu kesempatan, kamu masih memiliki beberapa gigi, gigit leher bebek itu sekarang, kamu bisa keluar." "Aku tidak mau, kalau aku minta satu kali saja, aku akan memukulmu sampai gigimu copot semua. Kalau kamu tetap tidak mau, meskipun gigimu sudah hilang, aku akan mencabut salah satu kukumu setiap kali aku memintanya. Saya punya banyak waktu, ayo main pelan-pelan. Sekarang tanyakan padaku untuk pertama kalinya, apakah kamu mau mengunyah atau tidak?" Liu Qingqi berjuang keras. Dia sudah kehilangan 5 gigi dan tidak boleh dipukul lagi. Jika semua giginya tanggal, bukankah dia akan menjadi wanita tua? Namun jika digigit akan menimbulkan luka di mulut, dan tidak enak jika bertemu dengan paprika. Tidak hanya itu, Anda juga akan kehilangan muka. Sial, jika saya tahu sebelumnya bahwa saya tidak diperbolehkan membeli leher bebek pedas, saya akan benar-benar menembak diri saya sendiri. Saat dia ragu-ragu, Chen Feng tiba-tiba mengangkat tinjunya lagi dan memukul mulut Liu Qingqi dengan keras. Ah! Dengan pukulan ini, Liu Qingqi kehilangan 2 gigi lagi dan mulai menangis. "Jika Anda tidak menjawab lebih dari 3 detik, saya akan berasumsi bahwa Anda tidak mau dan bertanya untuk kedua kalinya, apakah Anda ingin menggigit atau tidak?" Chen Feng bertanya dengan dingin. Dengan kekejaman seperti itu, penampilan Chen Feng di mata semua orang seperti dirasuki setan. Bahkan Zhang Xinyan tidak tahan. Namun, dia tidak akan memohon belas kasihan karena dia ingat Chen Feng pernah berkata bahwa pria-pria ini pantas mati dan tidak boleh berbelas kasih sebagai wanita. "Aku akan menggigitnya." Liu Qingqi akhirnya berkompromi, dia benar-benar tidak ingin dipukuli. "Setelah beberapa saat, saya benar-benar ompong, dan saya bahkan tidak bisa mengunyahnya meskipun saya mau." "Apakah kamu baik-baik saja? Ayo, bagaimana mengunyah leher bebek tanpa gigi? Kamu sendiri yang membuatnya. Biarkan semua orang melihatnya." Chen Feng menepuk wajah Liu Qingqi, mencibir, dan membuka leher bebek itu dengan penuh pertimbangan. Di bawah tatapan semua orang, Liu Qingqi dengan takut-takut mengambil leher bebek dengan tangan kanannya, cabai mengkilat di atasnya lebih merah dari darah. Ia menangis sambil menjejalkan leher bebek ke sudut mulutnya, dan mulai mengunyahnya menggunakan gigi yang belum copot di sudut mulutnya. Cabai tersebut berlumuran darah, dan segera bersentuhan dengan luka di gigi sehingga menimbulkan sensasi terbakar seketika. Rasa sakit yang membakar tak tertahankan Liu Qingqi dengan cepat mengeluarkan leher bebek itu dan terus meludah di sana. Semua air liur yang dimuntahkannya berlumuran darah, dan rasa pedas di mulutnya hampir membuatnya gila. Tampilan menyedihkan seperti itu sungguh tak tertahankan untuk dilihat. "Teruslah mengunyah. Jika aku berhenti, aku akan membuatmu berjalan-jalan tanpa makan." Dengan ancaman, mata Chen Feng segera beralih ke situ Z. "Tuan muda situ kami, giliran Anda. Buka pakaian Anda. Sebaiknya jangan menantang kesabaran saya, jika tidak, tidak akan semudah melepas pakaian Anda." Chen Feng mengangkat bahu dan berkata dengan tenang. Pertahanan psikologis situ Z telah lama rusak. Melihat Chen Feng sekarang seperti melihat setan. "Aku akan melepasnya, aku akan melepasnya." Dia mengangguk cepat, tidak berani mempertanyakannya sama sekali.
Karena Liu Qingqi telah mendapat pelajaran dari masa lalu, dia tidak ingin wajahnya berlumuran darah. Si Tuze mengenakan pakaian kecil, dan bagian atas tubuhnya hanya t-shirt. Setelah melepasnya, si Tuze memperlihatkan tubuh yang lebih putih dari wanita. Saat dia hendak melepas celana jeansnya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu di sakunya. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah pakaian dalam Wang Xinyao yang baru saja dia ambil dari Lily. Melirik Chen Feng dengan ketakutan, dia dengan hati-hati berlari ke Wang Xinyao, menyerahkan pakaiannya, dan meminta maaf. Wajah Wang Xinyao menjadi malu sekaligus malu, dan dia meraih celana dalamnya. Melihat pemandangan ini, mata Chen Feng menyipit lagi, sedikit suram. Bajingan ini sebenarnya berani mengambil pakaian dalam Wang Xinyao, dia sangat putus asa. Setelah melepas jeans mereka, Zhang Xinyan dan Wang Xinyao berbalik, sedikit malu untuk melihatnya. Karena telanjang, si Tuze juga sedikit malu dan berkata dengan malu-malu, bisakah saya tidak melepasnya? Jika saya melakukannya, saya akan telanjang. Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, berhenti bicara omong kosong, kamu mau aku melakukan sesuatu. Percaya atau tidak? Tidak bisakah kamu melindungi burungmu? Mendengar ini, si Tuze langsung kedinginan, dan dia tidak berani berbicara lagi, dan dia dengan genit melepas perlindungan terakhir. Dia melindungi organ vitalnya dengan kedua tangan dan berkata dengan menyedihkan, apakah ini baik-baik saja? Chen Feng mengangguk dan berkata sambil tersenyum, setelah langkah pertama selesai, lompat turun dari lantai 2 dan itu akan selesai. Bab 74. Mendengar kata-kata tersebut, wajah si Tuze kembali pucat. Meski lantai 2-nya tidak tinggi, namun jika terjatuh pasti akan cacat. Apalagi dia terjatuh seperti ini sebelum mengenakan pakaiannya, bukankah ini akan menjadi berita terbesar di Qinzi besok pagi? Kamu tidak bisa melakukan ini, aku akan patah jika aku melompat. Si Tuze berkata dengan menyedihkan, dengan tatapan agak memohon. Sekarang menghadapi Chen Feng, dia benar-benar kehilangan kesabaran. Karena kamu tidak ingin melakukannya sendiri, maka aku harus melakukannya. Chen Feng mengangkat bahu. Dia tidak suka terlalu banyak omong kosong. Dia melangkah maju dan mencekik leher si Tuze dengan tangan kanannya. Dengan satu kekuatan, seluruh tubuh lawan terangkat. Si Tuze tingginya sekitar 1,8 meter, tidak jauh berbeda dengan Chen Feng, namun Chen Feng justru mengangkatnya seperti ayam dengan satu tangan. Zhang Shenghao dan Zhang Xinyan pernah melihat pemandangan ini sebelumnya, tetapi Liu Qingqi dan yang lainnya belum pernah melihat pemandangan sesat seperti itu, dan mereka langsung ketakutan. Lepaskan aku, lepaskan aku. Si Tuze mengendurkan tangannya dan menggaruk lengan Chen Feng, tidak meninggalkan keraguan bahwa burung itu terlihat. Namun ia tak peduli, karena ada tekanan menyesakkan yang membuatnya merasakan nafas kematian. Chen Feng tidak keberatan, dia hanya menggendong si Tuze, berjalan ke jendela selangkah demi selangkah, dan membuka jendela dengan tangan kirinya. Angin sejuk di luar jendela tiba-tiba membangunkan si Tuze. Ketika saya melihat keluar, saya melihat bahwa itu adalah kota yang sibuk, dengan orang-orang datang dan pergi, dan ada kedai barbeque di bawah jendela. Jika terjatuh kemungkinan besar akan terjatuh di atas kompor barbeque, tidak hanya terluka, dagingnya juga ikut gosong. Si Tuze panik, ketakutan, meronta dengan liar, dan berteriak, tidak. Petik 2. Tidak. Kamu pikir aku bercanda? Chen Feng menyipitkan matanya dan hendak mengusir si Tuze. Adegan ini benar-benar membuat takut semua orang yang hadir, semua orang gugup dan tidak berani memikirkan akibat dari si Tuze. Berhenti. Tetapi pada saat ini, sebuah suara cepat tiba-tiba datang dari pintu. Perhatian semua orang langsung tertarik. Chen Feng juga berhenti dan melihat lebih dekat, dia melihat seorang lelaki tua berjubah ungu dan seorang pria parubaya tinggi berkemeja putih berjalan masuk bersama. Ketika lelaki tua itu melihat si Tuze diangkat ke udara oleh Chen Feng, ekspresinya segera berubah dan dia berteriak dengan marah, dasar brengsek, cepat turunkan AC. Pria parubaya itu berlari ke arah Liu Qingqi yang tidak jauh, sedang memakan bebek itu. Liu Qingqi, yang memegangi lehernya, membantunya berdiri dan menatap ke arah Chen Feng. Liu Qingqi menangis dan menangis. Dia sebelumnya mengirim pesan teks kepada ayahnya, mengatakan bahwa dia dan si Tuze diintimidasi di ruang biliar Sing Sing. Setelah menunggu sekian lama, orang tersebut akhirnya datang. Pria parubaya itu melihat banyak gigi di mulut Liu Qingqi, dan dia sangat terkejut. Seseorang berani mengalahkan Liu Qingqi hingga seperti ini. Dia berdiri, menunjuk ke arah Chen Feng, dan mengutuk dengan gigi terkatup, kamu bajingan, aku harus mengulitimu hari ini. Ya, kuliti aku.
Liu Qingqi sangat bersemangat, tetapi tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, dan bertanya pada pria itu, "Paman keempat, mengapa kamu di sini sendirian?" Dia sangat terkejut. Dia tahu bahwa dia sedang diintimidasi oleh Leng Feng. Pihak lain pasti orang yang tangguh, jadi mengapa paman keempat tidak datang? Selamatkan dia. Di mana orangnya? Di mana kalian berdua mendapatkan anjing-anjing itu? Mereka mulai menggonggong dengan liar begitu kalian tiba. Chen Feng menyipitkan matanya, merasa sedikit tidak senang. Kedua orang ini kasar sekali, sepertinya mereka sudah terbiasa disanjung oleh orang lain setelah sekian lama menduduki jabatan tinggi, bahkan mereka tidak tahu apa artinya sujud. Yang paling dia benci adalah orang seperti ini, jika ini masalahnya, maka dia bahkan tidak akan memberinya muka sepeser pun. Orang tua itu mendengus dingin dan berkata, "Saya Tian Zonyi, pengurus keluarga situ. Saat Anda menghina AC, pernahkah Anda berpikir tentang kemarahan besar keluarga situ? Kamu anjing tua sungguh konyol. Kamu hanyalah anggota keluarga situ. Bagaimana Anda pantas mendapatkannya? Bicara tentang amukan keluarga situ." Chen Feng melemparkan Situ Ze ke tanah dan menendangnya keluar, menjatuhkan Situ Ze langsung ke dinding. "Apakah kamu gila?" Tian Zonyi membuka mulutnya sedikit, hampir tidak bisa menahan diri. Sebelum datang, kepala keluarga memberitahunya banyak hal agar bersabar. Jangan berkonflik dengan Chen Feng, bawa saja Situ Ze kembali. Namun, Chen Feng begitu sombong dan sombong hingga dia sudah sedikit marah. Menyeka darah di wajah Liu Qingqi dengan kertas, pria parubaya itu berkata dengan marah, "Akhirmu pasti akan sangat menyedihkan, ayo pergi." Saat dia mengatakan itu, dia membantu Liu Qingqi keluar. Karena kepala keluarga Liu juga memberinya penjelasan, tidak perlu ada konflik, dia hanya perlu membawa Liu Qingqi kembali. "Apakah aku mengizinkanmu pergi?" Terdengar suara dingin. Pria parubaya itu berbalik dan mencibir, "Orang-orang telah memukulmu seperti ini, apa? Kamu masih menolak untuk menyerah?" Chen Feng mengutuk dengan marah, "Jangan berani-berani berpura-pura bodoh, kalian berdua anjing benar-benar bodoh. Sangat, tidakkah kamu mengerti bahwa tuanmu memintamu untuk datang ke sini sendirian? Karena meskipun tuanmu tahu bahwa aku mengalahkan kedua binatang ini, dia masih takut pada sesuatu dan tidak berani menyerangku, dan kamu dua idiot, kamu masih berpura-pura menjadi harimau untuk memamerkan kekuatanmu kepadaku. Kamu salah paham. Biar ku beritahu, jika aku tidak bilang ini sudah berakhir hari ini, permainan ini tidak akan pernah berakhir. Kalian berdua anjing, jika kamu pikir kamu benar, jangan pergi. Kemarilah dan berlututlah untukku." Kata-kata Chen Feng keras dan bahkan lebih gila lagi. Dia sama sekali tidak menganggap serius kedua orang ini, atau bahkan keluarga Situ dan keluarga Liu. Tentu saja, karena kedua orang ini datang sendirian, dia juga secara kasar mengetahui sikap keluarga Liu dan keluarga Situ terhadapnya. Kepala kedua keluarga ini pasti tahu bahwa Chen Feng lah yang berkonflik dengan Situ Ze dan Liu Qingqi, jadi mereka ragu-ragu dan ingin mengubah masalah besar menjadi masalah sepele. Bagaimanapun, situasinya tidak jelas sekarang, jadi kami tidak berani mengambil jalan menuju kematian sepenuhnya. Tapi yang dikirim semuanya idiot yang tidak mengerti maksudnya sama sekali dan terus menggonggong. Kalau begitu, ayo terus bermain sampai kedua keluarga tidak tahan lagi. Biarkan aku mencobanya. Tian Zonyi tidak tahan lagi. Dia melangkah maju dan memukul Chen Feng dengan dua telapak tangan. Alasan kenapa ia bisa menduduki posisi kepala pelayan di keluarga Situ adalah karena kepiawaiannya yang terbilang sedikit saingannya. Hari ini saya akan memberi pelajaran pada bocah sombong ini. Keduanya dengan cepat bertarung bersama dengan sengit. Meskipun Tian Zonyi sudah tua, dia memiliki sosok yang kokoh dan tangannya seperti pedang. Setiap gerakan telah terakumulasi selama puluhan tahun dan sangat ganas. Chen Feng menggunakan kecepatannya untuk menghindari beberapa gerakan, dan mencibir, "Saya masih mengetahui kekuatan rahasia dari telapak tangan lembut, tapi sayang sekali itu tidak ada gunanya. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda kekuatan mendominasi." Dia meninju dengan keras, dan Tian Zonyi menggunakan telapak tangannya menangkap. Namun tinju Chen Feng berpotensi meruntuhkan gunung, begitu kuatnya hingga membuat Tian Zonyi mundur terus-menerus. Ini. Tian Zonyi diam-diam terkejut dan meletakkan tangan kanannya yang gemetar di belakang punggungnya. Pemuda ini memang luar biasa, ia telah berlatih telapak tangan lembut selama puluhan tahun, tidak hanya memiliki daya serang yang kuat, ia juga memiliki kemampuan melepaskan energi. Tapi sekarang, ketika dia ingin melepaskan energi Chen Feng, dia menemukan bahwa energi Chen Feng datang seperti air pasang, membuatnya bingung harus berbuat apa. Dapat dikatakan bahwa dia bukan tandingan Chen Feng. Bab 75.
Kekuatan Chen Feng sekali lagi mengejutkan semua orang. Pertama, dia mengalahkan pengawal pribadi Liu Qingqi, Leng Feng, dan kemudian mengalahkan kepala pengurus rumah tangga keluarga situ, dan dia menunjukkan kekuatannya yang mendominasi. Namun bagi Chen Feng, ini tetap merupakan hasil dari tindakan yang disengaja dan sengaja menyembunyikan kekuatannya. Anjing tua, apakah kamu masih ingin bertarung? Chen Feng memandang ke samping ke arah Tian Zonyi dan berkata dengan sedikit cibiran. Aku. Tian Zonyi terlihat jelek, tetapi keterampilannya lebih rendah daripada yang lain, dan sulit untuk maju atau mundur untuk sementara waktu. Karena tidak ada yang ingin kukatakan, aku akan terus melakukan pekerjaanku. Chen Feng mengangkat bahu dengan santai, lalu mencekik leher Situ Ze dengan tangan kanannya lagi. Dia mengangkat Situ Ze dan berkata, aku selalu konsisten dalam kata-kataku. Jika aku berkata aku akan menjatuhkanmu, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Tian Zongyi memperlambat tangannya, dan tidak peduli apakah dia bisa mengalahkanmu atau tidak, dia akan tetap merebut Situ Ze kembali. Dia hendak mengambil tindakan ketika dia mendukung pria parubaya Liu Qingqi dan berkata kepada Chen Feng, jangan biarkan dirimu pergi. Apakah kamu orang gila yang sembrono? Konsekuensinya, Chen Feng dia mencibir, kedua bajingan kecil ini mencabut gigi seorang pelayan dan hampir memperkosa keponakanku. Bukankah mereka harus menanggung akibatnya? Apa? Kamu memiliki standar ganda. Tidak ada konsekuensi atas penindasan yang kamu lakukan. Aku akan melakukannya untuk keluargaku. Ada konsekuensi bagi orang yang membalas dendam. Keponakan. Pria parubaya itu sangat bingung dan berkata dengan bingung, Chen Feng, saya sudah tahu identitas Anda. Bagaimana Anda bisa memiliki keponakan? Anda hanya memiliki satu keponakan, tentu saja. Ketika kamu diusir dari keluarga Chen, mungkin kamu bahkan tidak akan memiliki keponakan lagi. Kalimat ini merangsang Chen Feng, dan dia langsung menyipitkan matanya, sedikit murung. Tampaknya pria parubaya ini memiliki status tinggi di keluarga Liu, dan dia sebenarnya mengetahui beberapa informasi tentang dia. Zhang Xinyan di samping, dengan mata yang indah, sedikit bingung. Dia memandang Wang Xinyao dan berkata, apa yang mereka katakan? Bukankah kamu keponakan Chen Feng? Melihat kebohongan itu akan segera terungkap, Wang Xinyao tersenyum canggung dan berkata, apakah kamu percaya apa yang orang itu katakan? Zhang Xinyan selalu merasa Wang Xinyao itu aneh. Ya, tapi saya tidak banyak bicara, saya hanya merasa aneh. Tidak peduli apa yang kamu katakan hari ini, aku tidak bersenang-senang sekarang dan aku sangat marah, jadi permainan berlanjut dan tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Pada titik ini, permainan tidak mungkin berakhir. Chen Feng mengangkat Situ Ze ke jendela lagi di tepi, siap untuk melemparkannya ke bawah. Semua orang gelisah, perilaku Chen Feng sangat gila sehingga dia tidak memiliki keraguan sama sekali. Begitu Situ Ze dibuang, segalanya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sebagai pengurus keluarga Situ, Tian Zonyi tidak bisa membiarkan Chen Feng bertindak begitu sombong. Kakinya bergerak dengan energi rahasia, dan dia hendak menyerang ketika dia mendengar suara, guk, guk, guk keluar dari saku Chen Feng. Suara gonggongan anjing ini menggetarkan saraf tegang semua orang. Siapa ini? Telepon aku jam segini. Meskipun Chen Feng sangat tidak sabar, Chen Feng masih meninggalkan Situ Ze di sudut dan mengeluarkan teleponnya. Ketika dia melihat rangkaian nomor telepon, dia tiba-tiba membeku di sana dalam keadaan linglung. Perubahan ekspresi Chen Feng dengan cepat ditangkap oleh Zhang Xinyan. Dia sangat terkejut, dia sudah mengenal Chen Feng begitu lama, dan dia belum pernah melihatnya dalam suasana hati yang begitu buruk. Siapa yang ada di ujung telepon? Halo saudari. Setelah menjawab panggilan, suara Chen Feng sangat lembut. Zhang Xinyan terkejut, sebenarnya saudara perempuan Chen Feng yang menelepon. Sebuah suara yang sangat lembut datang dari ujung telepon yang lain dan berkata, Xiao Feng, ini benar-benar kamu. Kudengar kamu dibebaskan dari penjara. Adikku sangat bahagia. Kapan kamu akan kembali ke Yanjing? Kakak, maaf, aku belum bisa kembali. Chen Feng menarik napas panjang dan terlihat sangat tertekan. Aku tahu kamu telah menderita. Memang ayah dan kakak laki-laki tertuaku sudah bertindak terlalu jauh, tapi kamu akan selalu menjadi adikku. Kembalilah dan temui aku. Suara di seberang menjadi sedikit bersemangat. Menggosok wajahnya dengan tangan kanannya, Chen Feng menahan emosinya dan berkata dengan tenang, kakak, jangan bicarakan ini lagi, siapa yang memberitahumu nomor teleponku? Orang di seberang berkata dengan agak mencela, Xiao Feng, apakah kamu di sini lagi? Hajar orang-orang itu.
Kamu masih tidak bisa mengubah kegilaan iblis kecil ini. Lupakan saja. Demi kakakku kali ini, lupakan saja. Chen Feng menyipitkan matanya. Sungguh mengejutkan bahwa orang-orang ini benar-benar menemukan kakaknya, di luar dugaannya. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, saudari, kamu bilang lupakan saja, lalu lupakan saja, aku mengerti. Baiklah, mari kita selesaikan dulu, dan ingatlah untuk menelepon kembali saudari itu. Aku tahu, sampai jumpa. Tutup telepon-telepon, Chen Feng tampaknya menjadi orang yang berbeda, dan semua permusuhan di tubuhnya menghilang. Dia benar-benar tidak menyangka apakah itu keluarga Liu atau keluarga Situ, dia benar-benar dapat menemukan saudara perempuannya. Karena sekarang di dunia ini, satu-satunya orang yang bisa membuatnya kehilangan niat membunuh dalam sekejap adalah adiknya. Hal ini membuatnya ingin memeriksa kembali hubungan yang kuat tersebut. Setelah hening beberapa saat, di bawah tatapan prihatin semua orang, Chen Feng akhirnya berkata, mari kita lupakan masalah hari ini. Mendengar ini, semua orang menghela nafas lega. Terutama Situ Ze dan Liu Qingqi, mereka hampir mengucapkan terima kasih atas panggilan tepat waktu ini. Namun, ada satu hal yang harus kamu beri aku jawabannya. Chen Feng tiba-tiba menyipitkan matanya lagi dan menatap Liu Qingqi. Liu Qingqi terkejut dan bertanya dengan gemetar, ada apa? Chen Feng telah membuatnya takut secara psikologis hari ini. Chen Feng berkata, mengingat status Anda dan Situ Ze, secara logis tidak mungkin bagi Anda untuk datang ke tempat ini. Mengapa Anda ada di sini? Bagaimana Anda bisa berkonflik dengan Wang Xinyao? Chen Feng sangat bingung pada awalnya. Pada pandangan pertama, pesolek tidak terlihat seperti orang biasa, jadi dia tidak seharusnya datang ke tempat kelas 2 seperti itu. Dan ini sangat aneh. Wang Xinyao seharusnya bernyanyi di pertemuan dengan teman-teman sekelasnya. Orang-orang ini tidak terlihat seperti teman sekelasnya. Wang Xinyao secara tidak sengaja menciutkan lehernya, semua yang terjadi hari ini benar-benar salahnya. Liu Qingqi tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur, sejujurnya, saya mendengar dari Lin Ya bahwa saudara laki-laki Wang Xinyao adalah seorang martir dengan prestasi kelas 1, dan saya selalu ingin mengumpulkan medali prestasi kelas 1. Ini hari tepat ketika saya hendak menemukan cara untuk mengenal Wang Xinyao, Lin Ya menelepon saya dan mengatakan bahwa Wang Xinyao ingin meminjam 300.000 yuan. Segera setelah saya berpikir ini adalah kesempatan, saya meminta Lin Ya untuk terhubung dan membiarkan kita bertemu di sini. Awalnya saya berpikir untuk berhubungan dengan Wang Xinyao. Saya menipu dan menakutinya untuk mendapatkan medali, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya menjadi sedikit bersemangat dan berakhir seperti ini. Chen Feng tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat di Wang Xinyao, tapi dia tidak menyangka itu akan menjadi begitu rumit dan rumit. Dia bertanya dengan marah, Xinyao, apa yang terjadi? Di bawah tatapan semua orang, Wang Xinyao merasa stres ganda. Memikirkan pengalaman hari ini dan medali yang dirampok, dia langsung menangis sedih. Dia menangis dan berkata, saya meminjam 40.000 yuan untuk membeli tas, dan bunga yang ditambah dengan pinjaman tersebut tiba-tiba meningkat menjadi 300.000 yuan. Jika saya tidak dapat membayarnya kembali, mereka pergi ke rumah saya untuk memblokir dan mengancam saya. Beberapa hari yang lalu, mereka juga merebut medali prestasi kelas 1 saudara laki-laki saya dari saya. Saya benar-benar tidak punya pilihan selain meminjamnya dari Tuan Lin dan yang lainnya. Melihat ekspresi sedih Wang Xinyao, Zhang Xinyan sangat marah. Gilanya ngambil rentenir cuma buat beli tas. Tapi melihat tatapan menyedihkan Wang Xinyao, dia dipenuhi dengan kasih sayang dan memeluk Wang Xinyao untuk menghiburnya. Sekarang dia mengerti mengapa Wang Xinyao menerima ajakannya untuk berbagi rumah, sepertinya untuk menghindari hutang. Wajah Chen Feng tiba-tiba menjadi jelek lagi. Dalam insiden Tianshui 3 tahun lalu, 4 dari 5 anggota tim komando Shenyang selain dia tewas dan 1 lainnya luka-luka. Setelah argumen Tuan Yan, Dayong, Wang Yu dan yang lainnya semuanya menerima medali kehormatan dengan prestasi kelas 1. Medali prestasi kelas 1 ini diperoleh dengan darah dan keberanian membela negara. Medali ini tidak boleh ternoda dengan cara apapun. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.